Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahla Aziza Fatin dengan NIM 2288250065. Di sini saya akan menjelaskan buku yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah dengan bab apa itu sejarah. Berdasarkan gagasan Kunto Wijoyo dalam Pengantar Ilmu Sejarah dan bukunya, beliau menekankan bahwa istilah sejarah tidak hanya menunjuk pada peristiwa atau ilmu, tetapi juga pada peran manusia yang berkaitan dengan sejarah. Guru sejarah adalah orang yang mengajarkan sejarah kepada muridnya. Tugas utamanya adalah mentransfer pengetahuan sejarah dan membentuk pemahaman yang kritis. Kemudian ada pegawai sejarah. Pegawai sejarah mereka yang bekerja di lembaga atau instansi yang mengurus sejarah, misalnya arsiparis, kurator museum, petugas cagar budaya. Ada pencatat sejarah, orang yang mencatat peristiwa pada saat kejadian langsung. Catatannya bisa berupa dokumen resmi, laporan, atau catatan pribadi. Pelaku sejarah adalah orang yang secara langsung ikut dalam peristiwa, misalnya pejuang kemerdekaan. Adapun saksi sejarah, yaitu orang yang menyaksikan peristiwa meskipun tidak terlibat langsung. Keduanya penting karena memberi kesaksian langsung tentang peristiwa. Kemudian ada peneliti sejarah, sejarawan yang melakukan penelitian sistematis terhadap sumber sejarah. Kemudian ada penulis sejarah, bisa sama dengan peneliti, tapi fokusnya lebih menuliskan hasil pemikiran atau narasi sejarah. Dan poin yang kedua, pengertian sejarah secara negatif. Sejarah memiliki dua unsur sangat penting, yaitu ruang dan waktu. Apakah mitos memiliki dua unsur tadi? Tentu saja tidak, karena mitos hanyalah imajinasi dan tak ada sumber yang jelas. Juga tak adanya unsur ruang dan waktu. Sejarah itu bukan filsafat, karena filsafat itu dengan akal, bukan dengan ilmu pengetahuan. Filsafat adalah ilmu yang bersifat abstrak, spekulatif, dan hanya berurusan dengan pikiran umum. Sejarah justru konkret, berbicara tentang apa yang benar-benar terjadi, bukan apa yang seharusnya seperti filsafat. Sejarah bukan ilmu alam, karena ilmu alam mencari hukum-hukum alam yang berlaku umum, berulang, dan banyak penemuan hukum-hukum baru. Sejarah justru membicarakan masa lalu, peristiwa unik sekali terjadi dan tidak berulang persis sama. Sejarah terikat dengan bukti kejadian nyata, sedangkan sastra itu bebas dan imajinatif. Yang ketiga, pengertian sejarah secara positif. Ilmu tentang manusia, karena sejarah berpusat pada manusia, menuliskan kejadian masa lalu tentang manusia. Sejarah akan selalu terikat dengan waktu, karena itulah unsur penting yang membedakannya dengan mitos. Sejarah bukan hanya cerita masa lalu, tetapi punya fungsi sosial. Ia memberikan identitas, pelajaran, dan inspirasi bagi masyarakat. Melalui sejarah, bangsa bisa memahami jati dirinya, nilai perjuangan, dan arah masa depan. Misi sejarah menurut Kunto Wijoyo, sejarah adalah rekonstruksi masa lalu. Rekonstruksi di sini artinya membangun kembali atau menciptakan kembali masa lalu diwujudkan dengan tulisan, karena kita nggak akan bisa kembali ke masa lalu. Perbedaan sejarah dengan ilmu sosial lain. Sejarah dapat diketahui dengan dua cara, yaitu pengamatan langsung saat peristiwa terjadi dan pengamatan tidak langsung melalui jejaknya. Sejarah mempelajari peristiwa masa lalu manusia yang konkret dan faktual. Kemudian sejarah adalah peristiwa unik dan tidak berulang, contohnya Proklamasi 1945. Ilmu sosial mempelajari gejala sosial masa kini atau yang berlaku umum dan adanya penemuan hukum-hukum baru seiring berjalannya dengan zaman. Lalu mengapa sejarah disebut ilmu tentang waktu? Setiap peristiwa sejarah selalu terikat dengan waktu, karena waktu menjadi bagian dari isi pentingnya suatu sejarah. Tanpa waktu, sejarah adalah mitos. Sejarah tidak mungkin dipahami tanpa mengetahui kapan sesuatu itu terjadi. Kita menjelaskan perubahan masyarakat dari masa ke masa, misalkan dari sistem kerajaan, kolonial, republik, semua bisa dipahami hanya karena dimensi waktu. Nah, kemudian apakah sejarah lebih dekat ke ilmu atau seni? Jawabannya, sejarah pada dasarnya adalah ilmu, karena ia empiris, rasional, metodis, dan bisa diuji kebenarannya. Tetapi dalam penulisannya, sejarah meminjam unsur seni, memerlukan intuisi agar narasi lebih hidup dan komunikatif. Sejarah lebih dekat ke ilmu karena fondasinya empiris dan ilmiah. Relevansi definisi sejarah Kunto Wijoyo di era digital. Di era digital ini, sejarah lebih mudah diakses masyarakat melalui platform online, media sosial, dan website. Meski teknologi mampu mengulang peristiwa sejarah secara virtual, misalnya lewat rekonstruksi digital atau VR, peristiwa sejarah tetap unik dan tidak bisa berulang persis sama. Dan peristiwa sejarah yang memenuhi ciri-ciri sejarah menurut Kunto Wijoyo. Demo 1998. Sejarah sebagai ilmu tentang manusia. Ada dua formasi lahir dari aksi mahasiswa, rakyat, dan tokoh politik yang menuntut perubahan dari rezim orde baru. Kemudian peristiwa ini adalah hasil keputusan dan tindakan manusia, bukan faktor alam atau mitos. Kemudian ada sejarah sebagai ilmu tentang waktu. Nah, sejarah itu selalu terikat dengan waktu. Kejadian ini terjadi pada Mei 1998 dengan puncak jatuhnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Penekanan waktu ini penting karena menjadi penanda berakhir orde baru dan dimulainya era reformasi. Kemudian sejarah sebagai ilmu yang bermakna sosial. Reformasi membawa perubahan sosial besar, demokrasi, kebebasan pers, multipartai, desentralisasi, dan perbaikan HAM. Dampaknya masih terasa hingga hari ini dalam kehidupan politik dan masyarakat Indonesia. Sejarah sebagai ilmu yang unik. Reformasi 1998 adalah peristiwa yang sekali terjadi. Meskipun banyak negara mengalami reformasi politik, dinamika Indonesia, krisis ekonomi, kerusuhan, jatuhnya Soeharto bersifat unik dan khas Indonesia. Sejarah ilmu tentang manusia dalam waktu yang punya makna sosial dan bersifat unik. Melalui sejarah kita bisa memahami jati diri, belajar dari masa lalu, serta mengambil inspirasi untuk masa depan. Mari kita hargai sejarah dengan cara mempelajarinya, menjaga peninggalannya, dan mengambil pelajaran darinya. Karena tanpa memahami sejarah kita akan kehilangan arah sebagai bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.